Oke, assalamualaikum, Ya, Riki. Waalaikumsalam. Riki, terima kasih nih udah bisa bertemu sama kita dan Ya, ucapan selamat buat Riki yang akhirnya bisa kembali ke fitrahnya. ya, terima kasih. Alhamdulillah, udah Alhamdulillah. baru berapa lama masuk Islam, Dari Riki? tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Riki, bisa diceritain nggak gimana sih perjalanan Riki untuk eh, menemukan Islam sebagai agama Riki yang pilihan pilihan Riki sebagai agama yang terbaik? Oke. Kalau untuk bagaimana saya menemukannya itu, pertama kali sih karena saya mau login Kristen, gitu. Jadi saya mempelajari Kristen, udah gitu tapi menurut saya kalau saya belajar dari pendeta itu kurang maksimal, gitu. Karena kalau saya belajar dari pendeta, pasti dia mengeluarkan apa yang baik saja, tapi yang buruk tidak dikeluarkan. Gitu. Udah gitu, akhirnya saya mempelajari Kristen itu dari debat. Gitu. Dari banyak ya debatnya Ahmad Didat, dari Dr. Zakir Naik. Nah, di situ saya terbuka tuh. Karena kalau misalkan debat itu kan harus sesuai fakta, harus sesuai data, ya kan. Nah, dari debat itu saya mencatat itu apa saja yang kurang dari Bible, apa saja yang ada kontradiksi ada gak sih di Kristen itu yang belum ditampilkan di Bible di Bible gitu. Bahkan saya mempelajari ternyata banyak Bible yang sudah diubah-ubah seperti itu. Dan akhirnya niat saya untuk login, saya mempelajari dulu Kristologi. Gitu. Akhirnya saya pelajari dan saya sudah mempunyai ilmu. Akhirnya saya mengajak debat lah teman-teman Kristen yang ada di Instagram atau di YouTube gitu. Lebih banyaknya sih di Instagram gitu, di YouTube. Jadi saya selalu menanyakan konsep ketuhanan mereka karena kan saya mau login. Jadi otomatis saya mempergunakan ilmu saya itu untuk berdebat gitu. Jadi ketika bisa gak sih teman-teman Kristen itu menjawab pertanyaan saya gitu, yang sesuai dengan logis dan sesuai dengan Bible mereka gitu. Setelah itu, singkat cerita, saya saat debat, kan saya debat itu saya tidak pernah mengatakan bahwa agama saya itu apa gitu, tidak pernah. Jadi saat saya berdebat, pihak Kristen selalu menganggap agama saya itu Islam. Itu selalu. Padahal saya tidak pernah mengatakan bahwa agama saya itu Islam, tidak pernah. Jadi saat saya menggunakan Bible untuk menjawab mereka, ya kan, atau untuk bertanya sama mereka, itu mereka seperti kepanasan. Mereka kepanasan, habis itu mereka tanya balik lah ke saya gitu, dengan menggunakan dalil di Al-Quran. Padahal saya sudah bilang, saya itu bukan Islam, gitu loh. Setelah itu mereka tetap nggak percaya kalau saya itu bukan Islam. Akhirnya mereka mengeluarkanlah dalil dari Al-Quran atau dari hadis gitu ya. Nah dari situlah saya mau nggak mau ya udah deh saya buka deh sekalian belajar gitu. Nah dari situlah titik saya mempelajari Islam gitu. Oke. Berarti akhirnya mulailah membaca Al-Quran. Iya betul. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa atau apa yang kamu ketemukan di Al-Quran sehingga melihat oh ini adalah sebuah kebenaran? Iya baik. Jadi saat saya berdebat sama orang Kristen ini, nah mereka itu pertama kali ya, mereka itu menggunakan dalil di hadis yang dimana mereka bilang begini, tuh kalian orang Islam minum aja kencing onta banyak-banyak, dia pinter gitu kan. Masa iya kencing onta bisa menyembuhi penyakit? Nah, di situ saya lumayan kaget. Masa iya sih kencing onta itu bisa digunakan sebagai untuk obat atau menyembuhkan penyakit, ya kan? Saya buka dulu hadisnya. Saya buka hadisnya, oh ternyata benar, hadisnya ada, ya kan? Nah, berarti kan ini menyangkut masalah kesehatan ya, gitu. Berarti ini menyangkut masalah kesehatan, berarti harus mencari data tentang kesehatan. Oke, jadi akhirnya saya membuka artikel di Google segala macam, ya kan. Saya melihat benar gak sih kalau kencing onta itu bisa
menghilangkan beberapa penyakit atau bahkan penyakit yang pada zaman dulu itu belum ada obatnya. Gitu. Ternyata banyak sekali artikelnya yang sudah menguji gitu loh. Bahkan bukan dari Islam yang menguji, bahkan dari pihak Kristen atau dari di luar negeri kayak seperti di Inggris, di Amerika, itu mereka melakukan penelitian bahwa ternyata benar kencing unta itu pada saat itu bisa memang untuk menghilangkan penyakit yang belum ada obatnya. Gitu. Jadi luar biasanya saya mendapatkan hidayah dari hasil debat. Saya yang dapat hidayah. Gitu. Akhirnya saya teliti segala macam, saya berikanlah data itu kepada yang mempertanyakan hal itu kan. Ini buktinya ada loh. Kalau ternyata kencing unta itu bisa menyembuhkan penyakit yang belum ada penyakitnya. Udah gitu di dalam hadis itu juga tertulis kan, sangat jelas sekali. Kalau ada alternatif yang lain lebih baik, gunakanlah itu. Berarti kan tidak menjadi kewajiban untuk meminum kencing unta gitu. Oke. Oh, itu berarti salah satunya adalah dikasih hadis itu, kencing unta itu. Iya, betul. Nah, kalau yang menurut Ricky itu yang menjadi Ricky akhirnya nggak mau login ke Kristen. Tadinya kan masih bingung kan? Iya. Mau ke Kristen atau ke Islam gitu kan? Iya, betul. Kalau pertamanya Ricky agamanya berarti? Buddhis. Oke, Buddhis. Nah, dari Buddhis itu berarti Ricky ingin, bisa diceritain nggak dari Buddhis akhirnya ingin pindah seperti apa kayak gitu? Oh iya. Dari perpindahan dari keinginan pindah ke Buddhis itu kenapa? Dan apa yang mau dipilih? Oke, jadi saya dari lahir itu dari mama papa itu kan Buddhis. Jadi otomatis agama saya Buddha, agama orang tua. Jadi saya pas SMK itu saya masuk ke sekolah Kristen. Oke, jadi di sekolah Kristen itu setiap minggu harus beribadah. Harus ibadahnya Kristen karena kan sekolah Kristen. Oke, jadi saya masuk ke ibadahnya nyanyi-nyanyian lah, menggunakan nyanyian segala macam gitu. Jadi pas saya dengar itu, wah kayaknya indah sekali gitu loh. Jadi sampai lagunya itu menusuk kalbu sampai merinding gitu kan. Wah, menurut saya luar biasa nih. Saya nggak pernah mendapatkan hal ini di agama saya gitu loh. Memang di agama saya ada lagu, tapi lagunya itu tidak seperti yang di Kristen yang bisa benar-benar menyentuh kalbu gitu. Akhirnya saya inginlah mempelajari Kristen karena kan kalau saya sebelum mau login, sebelum saya percaya, saya harus pelajari dulu gitu. Jadi setelah saya pelajari, ternyata ada yang aneh. Jadi saat kita belajar di pelajarannya ada pelajaran agama Kristen. Nah, saat kita belajar di agama Kristennya itu jarang sekali menyebut Yesus Tuhan. Kalau di pelajaran Kristennya lebih banyak mengatakan Allah Bapa. Berarti kan sesuai nih, oh iya Allah ini satu. Karena menurut saya dari dulu Allah itu, Tuhan itu cuma satu. Oke, jadi pas saat ada lagu main kebaktian ya, kan saya sekolah kan 3 tahun. Berarti kebaktian terus, udah gitu kan setiap kebaktian itu pasti ada pendetanya untuk berkhotbah. Nah, yang membuat saya bingung awalnya adalah ada lagu yang menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan beberapa pendeta juga mengatakan Yesus itu Tuhan, bahkan Roh Kudus itu Tuhan. Nah, di situ saya mulai bingung. Kok bisa? Saya percaya Tuhan itu satu, tapi kenapa di Kristen itu seolah-olah 3 gitu? Allah itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, dan Roh Kudus itu Tuhan. Nah, dari sini nih saya bingung. Saya mempelajari Bible, oh ternyata ada juga ayatnya. Nah, saya nggak yakin gitu loh, kenapa bisa 3 gitu. Oke, dari situlah saya mulai mempelajari kristologi gitu. Belajarnya dari debatnya Ahmad Didat, debatnya Dr. Zakir Naik. Nah, disitulah saya mulai mempelajari kristologi. Jadi akhirnya saya pending dulu untuk login. Yang pasti saya harus tahu dulu nih kebenaran di Kristen itu seperti apa sih gitu. Dan akhirnya
dari debat-debat yang saya nonton, ternyata saya baru tahu ternyata Bible yang dipakai oleh di sekolah saya itu kan King James Version. Udah gitu ternyata di King James Version ini ada ayat sisipan. Gitu loh. Saya mempelajari dari debat ya, dan dari debat itu membuka Bible yang namanya Revised Standard Version, bahwa ternyata yang Bapa, Firman dan Roh Kudus ini adalah ayat sisipan. Nah, dari situlah saya mulai ragu. Gitu loh. Saya ragu dan akhirnya saya tetap mempelajari itu. Dan akhirnya ya dari situlah saya mempunyai ilmu dan saya mengajak debat teman-teman Kristen gitu sih. Oke, dari situ mulailah masuk debat. Iya, dari situ. Nah, dalam debat itu banyak gak sih yang menurut Ricky Kristen itu yang nggak masuk akal akhirnya dari obrolannya, dari jawabannya atau dari pertanyaannya seperti apa? Banyak sekali gitu loh. Contoh seperti ya mereka kan percaya Tritunggal. Yang pasti saya debatinya soal Tritunggal. Gitu loh. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tahu ternyata ayat itu adalah sisipan. Banyak sekali yang tidak tahu. Gitu loh. Saat saya memberitahu, mereka cuma bilang apa? Ya itu kan cuma terjemahan aja yang salah. Loh, mereka tuh tidak memikirkan hal itu. Bagaimana terjemahan itu salah, padahal aslinya tidak ada. Ya kan, bagaimana mereka bisa mempercayai kitab suci yang diubah-ubah gitu. Nah, dari situlah saya juga belajar ya, sama-sama belajar gitu. Tapi apa yang saya pelajari, mereka bahkan sama sekali tidak tahu gitu. Oke. Nah, setelah Ricky dapat menemukan teman-teman di Komal atau di debat gitu ya. Iya. Nah, dari situ akhirnya Ricky mulai mempunyai inisiatif, wah kayaknya gue harus mempelajari Islam nih. Pertama apa yang dipelajari tentang Islam itu sendiri? Oke, jadi pertama kali jujur saya belum minat sama Islamnya. Ya kan, saya berdebat itu sama teman-teman Kristen tuh sekitaran 2 tahun lah. Nah, jadi tapi mereka itu ada juga yang mereka nggak bawa Al-Quran, ada juga, tapi cuma dikit aja yang tiba-tiba nyeplokin ayat Al-Quran gitu, dikit aja. Nah, awal mulanya itu saya tertarik saat ini nih, ada juga teman-teman Kristen ini yang mengira saya Islam. Jadi ada satu orang yang tiba-tiba melemparkan dalil di Al-Quran, mengatakan begini, masa iya sih 1400 tahun yang lalu sperma itu diciptakan di tulang sulbi dan dikeluarkan di tulang dada. Masa iya dulu itu nggak ada testis, terus testis itu gunanya apa? Nah, kan saya sama sekali buta tuh di Al-Quran tuh, masa iya sih ada ayat seperti itu kan? Akhirnya saya bukalah ayatnya, oh iya ternyata benar ada ayatnya. Ternyata ada, udah gitu berarti kan kalau tentang organ tubuh, berarti kan kesehatan. Yeah. Nah, berarti saya harus mencari sumber informasi kan di kedokteran ya. Jadi akhirnya saya membuka lagi artikel tuh. Saya membuka lagi artikel tentang tulang sulbi. Benar gak sih tulang sulbi itu ada spermanya atau segala macam, atau komponen sperma lah segala macam gitu ya. Ternyata artikel juga udah banyak. Bahkan tahun 2007 apa tahun 2014 gitu ya. Itu ada artikel di mana di Inggris itu melakukan penelitian bahwa tulang sulbinya tikus itu diambil sel spermanya, karena di tulang sulbinya tuh ada sel sperma ternyata. Diambil, disuntik ke sel telur tikus. Jadi anak tikus. Nah, akhirnya wah, udah gitu saya coba lagi mengambil artikel yang lain gitu kan. Dari artikel Dokter Indonesia. Contohnya, kayak di Halodoc. Itu jelas banget tuh mengatakan begini. Jikalau tulang punggung itu ada yang cacat, bisa mempengaruhi produksi sperma, kualitas sperma, udah gitu suhu testis. Jadi berarti kan berhubungan. Berarti apa yang
katakan di Al-Quran 1400 tahun yang lalu kemarin itu berarti benar bahwa ada hubungannya antara tulang sulbi sama produksi sperma. Gitu loh. Saya memberikan informasi ini nih ke teman Kristen. Akhirnya dia itu nggak tahu ya. Akhirnya dia sadar atau mualaf, saya juga nggak tahu. Sejak saat saya membalas pakai data itu, dia udah nggak balas lagi. Dia nggak balas, tapi saya dapat hidayah. Gitu. Jadi saya cuma menilai begini. Kalau Al-Quran ini bukan dari Tuhan, bukan dari Sang Pencipta, nggak mungkin ini bisa sedetail ini, bisa tahu bahwa tulang sulbi itu ada sperma di dalamnya. Begitu. Iya. Oke, berarti mulailah menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Iya, betul. Salah satunya tadi masalah itu. Iya. Oke, nah terus sebelum itu nggak langsung masuk kan? Iya, betul. Tetap masih mencari ya. Iya, betul. Oke, nah dalam pencariannya ini apa nih yang cobaan yang menurut Ricky ini kayaknya rada mengganggu nih, ada yang mengganggu Ricky dalam pencarian ke Islam itu, apa itu? Kalau yang untuk mengganggu sih ini ya, karena kan sebelum saya jadi Islam itu kan banyak sekali framing yang jelek tentang Islam kan. Seperti contohnya kayak Nabi Muhammad tuh dibilang pedofil, atau dibilangnya Islam itu adalah teroris, atau dibilangnya wah banyaklah framing yang jelek tentang Islam. Nah di situ saya mempelajari. Bahkan nggak banyak juga, nggak dikit juga yang debat sama saya orang Kristen itu mengatakan bahwa wah Muhammad pedofil segala macam. Itu nggak banyak, nggak sih, itu banyak sekali. Nah akhirnya saya mempelajari lah hal itu gitu loh. Benar gak sih Nabi Muhammad itu pedofil? Saya mempelajari, oke? Dan mungkin Allah itu ngasih saya benar-benar hidayah ya. Jadi saat saya mencari itu, wah alhamdulillah. Saya tidak mencari, tapi tiba-tiba saya buka Google atau buka YouTube, tiba-tiba ada aja konten kreator dari pihak Islam di luar negeri bahkan ya, itu memberikan data tentang pernikahan orang zaman dulu gitu loh, yang dimana peraturan itu tidak ada harus umur 12 atau harus umur 15 gitu loh. Bahkan begini, saya mendapatkan beberapa informasi ya kan yang mungkin bisa saya bisa saya tampilkan sekarang kalau misalkan dibutuhkan. Ternyata tahun 1725 di Inggris itu mempunyai peraturan namanya Law of England 1. Itu wanita dilegalkan menikah umur 7 tahun. Berarti kan memang pada zaman itu tidak ada peraturan jelas bahwa wanita tuh harus dinikahi sekian, wajib sekian, tuh nggak ada. Ya kan, sedangkan pedofil itu juga ditemukan di tahun berapa, gitu loh. Itu nggak bisa disamakan, peraturan zaman dulu sama peraturan zaman itu tuh tidak bisa disamakan. Dan kalau misalkan pihak Kristen itu selalu mengatakan Nabi Muhammad pedofil, berarti pada tahun 1725 semua yang di Inggris pedofil dong. Karena kan jelas tahun 1725 di Inggris itu 90% mayoritas Kristen. Berarti Kristen pedofil. Tidak seperti itu dong. Ya kan memang tidak ada peraturan yang jelas pada waktu itu. Bahkan pas tahun 1885 saya mempunyai data di Amerika Serikat itu melegalkan wanita umur 7 tahun menikah. Sedangkan mayoritas Amerika pada saat itu apa? Kristen. Berarti semuanya pedofil. Kan tidak seperti itu. Lalu saya mempunyai bukti juga bahwa Nabi Ishak ternyata menikahi Ribka umur 3 tahun. Apakah Nabi Ishak pedofil? Oh tidak. Karena pedofilia itu adalah statement yang keluar pada tahun berapa. Kan tidak bisa disamakan. Gitu loh. Jadi ketika mereka mengejek Nabi Muhammad itu pedofil, berarti mereka tuh mengakui mereka tidak ada ilmu. Mereka tidak ada ilmu, mereka tidak pernah belajar, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menampilkan apa? Kebencian saja. Seperti itu. Jadi dari situlah ternyata
setelah saya membuka Al-Quran, setelah saya membuka banyak data, ternyata yang memframing Islam itu jelek, itu memang hanya orang yang membenci Islam saja. Kalau mereka benar-benar baca Al-Quran, mereka sesuaikan dengan data, mereka pasti tidak akan seperti itu sih, saya rasa. Nah, kalau Ricky sendiri melihat di Islam sendiri kan yang tadi Ricky bilang oknum lah ya, banyak oknum juga yang kita lihat nih kayaknya nggak Islam banget gitu. Iya, iya. Dari dia orang Islam tapi kelakuannya ini nggak Islam. Iya. Apa itu pernah jadi gangguan juga untuk Ricky waktu mencari Islam itu sendiri? Oh iya, sekarang begini. Menurut saya, agama itu tidak pernah berkurang nilainya. Jadi yang berkurang itu nilainya adalah manusianya. Ya, jadi kalau misalkan dibilangnya, wah banyak Islamnya jahat, dia lihatnya dari mana? Misal, kalau misalkan dilihat dari Indonesia, di Indonesia kan mayoritas Islam. Berarti yang melakukan kriminal berarti kan kebanyakan pasti mayoritas. Ya kan? Coba kita lihat pindahin POV-nya ke Amerika. Nah, di Amerika 90% Kristen. Maaf ya, yang melakukan tindakan kriminal banyakkan mana? Pasti mayoritas gitu loh. Ini tinggal masalah point of view aja. Contoh lagi seperti di China. Di China lebih banyak apa? Buddhis. Coba lihat, di penjara banyakkan orang mana? Pasti Buddhisnya juga. Pasti mayoritas juga yang lebih banyak melakukan kejahatan. Itu udah biasa gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau masuk ke agama sesuatu itu, kita menilai dari manusianya, nggak ada tuh agama yang benar. Nggak ada. Jadi kita harus kembali lagi ke kitab sucinya. Itu udah harus gitu loh. Nah, kita harus mengecek apakah kitab suci ini autentik atau tidak gitu loh. Nah, sedangkan setelah saya mempelajari bahwa Bible ternyata tidak autentik. Ternyata udah banyak sekali sisipan. Ternyata bahkan kita tidak tahu bahasa aslinya itu apa. Oke, Yesus itu berbicara Aramaik dan Hebrew. Berarti yang aslinya kan harusnya Aramaik atau Hebrew. Sekarang mana Bible yang Hebrew-nya? Nggak ada. Dimulai dari apa? Yunani. Berarti apa? Berarti itu salinan. Mana aslinya? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran, bahasa aslinya apa? Arab. Dari dulu sampai sekarang, itu pun masih ada. Gitu loh. Dan satu pun tidak pernah berubah. Jadi jelas, namanya kitab suci, itu harusnya tidak boleh diubah, dan tidak boleh ditambah, tidak boleh diubah. Apalagi dikurangi. Seperti itu. Makanya saya akhirnya login Islam. Karena saya melihat Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu itu sangat autentik gitu loh. Tidak pernah berubah isinya. Gitu. Oke. Ricky. Nah, sekarang ini kan kita juga banyak nih ngelihat teman-teman dari Kristen, mereka tetap kekeh menyampaikan penginjilan kemana-mana. Dengan PD-nya mereka tetap melakukan ya penginjilan lah. Nah, kalau menurut Ricky, apakah mereka itu tidak mempelajari Bible itu dengan benar atau tidak mau tahu tentang agama yang lain, ataukah doktrinannya memang sudah seperti itu? Mereka memang jadi itu menjadi satu pekerjaan. Kalau menurut Ricky gimana tentang mereka yang tetap kekeh dengan penginjilan? Kalau menurut saya, mereka yang kekeh sama penginjilan ya, mereka ini tidak membaca Bible yang dulu-dulunya gitu loh. Karena kalau misalkan mereka benar-benar membaca yang bukan yang terjemahan, misalnya kayak Codex Vaticanus atau Codex Sinaiticus, ya kan, mungkin mereka akan melakukan akan berhenti melakukan penginjilan. Karena orang yang melakukan penginjilan itu rata-rata mereka sudah termakan dogma, termakan terjemahan gitu. Bahkan maaf ya, saya bukan menghina, tapi ini saya ngomong sesuai data ya. Amanat Agung Yesus ternyata juga sisipan. Bahkan itu sudah ada data ya tentang Hebrew of Matthew itu ada loh. Bahkan yang di ayatnya itu tertulis seperti ini. Pergilah ke semua bangsa, menjadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka atas dengan namaku. Ternyata itu tidak ada sama sekali. Ternyata tuh ayatnya itu cuman go sama pokoknya cuma sedikit aja gitu loh. Itu di bagian Hebrew-nya. Nah, kalau misalnya mereka baca itu, saya yakin mereka tidak akan melakukan penginjilan. Dan kalau misalkan mereka membaca peraturan undang-undang dasar yang melarang untuk melakukan penyiaran agama terhadap orang yang sudah beragama, mungkin mereka tidak akan melakukan penginjilan seperti itu. Itu sih. Oke. Oke, berarti kan sekarang lah maraknya dan juga kita lihat mereka sampai melakukan dengan cara pengobatan apa. Nah, waktu pencarian Ricky menjadi itu, apakah memang menemukan juga itu waktu di sekolah Ricky yang di Kristen itu memang ada bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dengan apa sih, ada Yesus atau gimana, seperti apa? Kalau di sekolah saya dulu nggak pernah sih. Nggak pernah seperti itu ya kan. Karena saya juga nggak tahu ya itu benar atau enggak. Tapi kebanyakan sih katanya itu settingan gitu. Kebanyakan itu settingan. Tapi saya juga nggak tahu ya. Kalau ada yang bisa sembuh juga, berarti alhamdulillah sembuh, ya kan. Tapi kalau ya saya juga nggak tahu sih. Kayaknya sih itu mungkin ada juga yang benar atau mungkin ada juga yang settingan, ya kan. Karena jujur saya nggak pernah ngalamin hal seperti itu sih. Dan di sekolah saya pun nggak pernah seperti itu juga gitu loh. Nggak pernah kayak saya lihat di YouTube kayak pendeta nyentuh tiba-tiba pingsan. Nah, di sekolah saya juga nggak pernah seperti itu sih. Nggak pernah soalnya. Gitu. Jadi saya kalau misalkan diminta pendapat soal itu, wah saya juga nggak tahu ya. Kayaknya sih, ya pasti ada juga lah settingan gitu loh. Kalau misalkan itu nyata, waduh, bingung juga, ya kan? Itu sih. Oke, Ricky. Nah, setelah Ricky akhirnya menemukan Islam, login lah, sampai Ricky login ke Islam. Apa yang pertama kali Ricky rasakan waktu Ricky, gue udah Islam banget nih. Dan dulu belum sunat juga kan? Iya, dulu belum sunat. Dan akhirnya sekarang udah sunat. Iya, udah sunat. Nah, gimana? Coba diceritain. Ya, awal saya akhirnya bersyahadat, akhirnya saya memilih Islam sebagai agama saya. Ya, yang pertama kali saya bersyukur ya, akhirnya saya mencari Tuhan itu cukup lama ya. Berarti kurang lebih saya mencari Tuhan itu 7 tahun. Dan 7 tahun itu saya baru dijawab, ternyata bahwa Islamlah agama yang benar, menurut saya ya. Jadi tentunya ya saya bersyukur kepada Allah. Karena akhirnya Allah memberikan saya hidayah, ya kan, dan saya belajar sekali di Islam bahwa kita mau sholat aja kita harus suci sekali gitu loh. Sedangkan saya dulu di mempelajari Kristen, mau masuk ke dalam gereja pun kaki kotor pun tidak masalah, mau pakai sepatu kotor pun tidak masalah gitu loh, mau pakai istilahnya misalnya pakai sepatunya keinjak kotoran, masuk pun tidak masalah gitu loh. Nah, tapi kalau pas saya masuk Islam, itu sebelum kita mau sholat, kita harus berwudu, kita harus suci, ya kan. Dan banyak sekali, kayak misalnya, saya ada pelihara anjing juga ya. Kalau misalkan dijilat itu najis, kita harus bersihkan dulu. Berarti kita tuh harus benar-benar suci dulu sebelum menghadap Tuhan. Nah, itu sesuatu experience yang luar biasa menurut saya gitu loh. Kayak memang manusia ini banyak kotor ya, banyak najisnya. Jadi memang betul gitu, kita harus berwudu dulu, kita harus bersih dulu sebelum kita menghadap Tuhan. Jadi alhamdulillah, setelah saya masuk Islam, saya mengenal, wah ternyata ini loh yang harus kita sembah, yang harus saya sembah tuh hanya Allah gitu loh. Seperti itu sih. Oke. Nah, sebentar. Nah, kalau di Islam itu kan harus sunat nih, Ki. Nah, iya. Bisa diceritain nggak, Ki? Proses sunatnya itu gimana, Ki? Proses sunatnya? Nah, jadi akhirnya, oke lah, gue mau Islam banget, dan akhirnya gue juga siap untuk disunat, karena itu adalah salah satu dari itu. Nah, maksudnya kayak gitu. Iya. Walaupun itu
menyakitkan. Menyakitkan Ya. atau ada ya bisa diceritain kayak gitu. Jadi ya kalau saya kan belajar kristologi, otomatis kristologi itu kan harus mempelajari tentang bagaimana ajaran Yahudi kan, karena kan Kristen itu kan mengadopsi Yahudi kan. Saya mempelajari bahwa memang sunat itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah, gitu loh. Jadi sangat jelas sekali keturunan Abraham ketika ingin mencapai Tuhannya harus disunat, gitu loh. Ya memang saya pertama kali mau sunat, waduh takut juga ya. Saya tanya gitu ke Ustadz ya kan, Ustadz saya boleh nggak kalau nggak sunat? Tapi saya bersih kok gitu. Jadi kalau Ustadznya bilang, oh harus sunat karena mau bagaimanapun itu adalah perjanjian kekal gitu loh. Akhirnya, oh begitu ya kan. Jadi setelah saya bersyahadat itu tanggal 12 Oktober. Saya nanya itu tanggal 13. Nah, saya sunat itu tanggal hari Selasanya, berarti tanggal 15 kalau nggak salah. Jadi tanggal 12 itu Sabtu, 13 itu Minggu, Senin 14 ya 15-nya Selasa. Jadi, oh, saya mau mencapai ke Allah saya, berarti saya harus benar siap harus sunat gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus sunat karena memang itu udah perjanjian kekal gitu loh. Memang ada rasa takut juga, cuman saya lebih takut sama Allah daripada cuma sekedar sunat aja gitu sih. Okay. Alhamdulillahnya. Ya, ini kan kalau saudara banyak kan keluarga masih di luar Islam ya, Ki ya. Iya, Masih Ricky sendiri yang Islam. Iya betul. Nah, maksudnya Ricky juga ceritain nih tentang di dalam keluarganya Ricky. Ya, bisa diceritain sama pemirsa kehidupan keluarga saya, ayah saya, ibu saya masih kayak gini gitu. Terus dan mungkin harapan Ricky juga kepada keluarga seperti apa? Iya, keluarga saya sih masih kental banget Buddhisnya gitu kan. Kayak campuran sih antara Konghucu sama Buddhism gitu loh. Jadi kalau dari mama saya sendiri, mama saya masih yang pai-pai juga, ya kan, ke Tikong gitu, ke Tiankong. Jadi ya harapan saya sudah bilang sih ke orang tua gitu, coba pelajari yuk gitu, pelajari bareng-bareng apa sih Islam itu gitu loh. Sebenarnya nggak seburuk apa yang mereka pikirkan gitu loh. Ya, tapi saya berdoa aja gitu sama Allah. Ya semoga mereka dapat hidayah juga. Tapi dimulai dari saya dulu aja gitu. Saya berbuat baik, saya menunjukkan bahwa saya Islam yang baik gitu kan. Ya kalau misalnya Allah ngasih hidayah ke keluarga saya, ya pasti Allah pasti ngasih gitu. Kalau misalkan memang Allah mau gitu, ya saya tetap berdoa aja kepada Allah. Dan saya tetap memberi tahu kalau misalkan, oh di Islam tuh seperti ini loh. Jadi memang banyak dari mereka yang masih menentang juga. Ya tugas saya untuk membenarkan gitu loh. Membenarkan, meluruskan sesuai Al-Quran gitu, sesuai data bahwa sebenarnya Islam itu tidak jahat gitu. Jangan disamakan Islam yang baik sama oknum. Oknum itu di semua agama itu ada. Gitu loh. Oknum ini adalah orang yang mencari kesempatan di dalam agama, itu udah biasa gitu loh. Begitu aja sih, Pak. Oke. Nah, si Ricky ini kan maksudnya bisa diceritain juga ke pemirsa bahwa sekarang saya sedang belajar Islam, saya sedang belajar, alhamdulillah udah ada beberapa yang saya hafal. Nah, kedepannya saya juga ingin berjuang untuk Islam kayak gitu, dan saya ingin menjadi pendakwah walaupun itu di media sosial ataupun di offline pun saya insya Allah saya akan siap untuk berdakwah untuk Islam kayak gitu. Iya, baik. Ngomongnya ke sini biar agak panjangan dikit ya. Iya, baik. Ya insya Allah ke depan saya ingin sekali membuat dakwah, ya kan, membuat channel dakwah untuk meyakinkan kembali akidah umat Islam, ya kan, yang apalagi banyak sekali dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Kristen yang memframing bahwa Islam itu jelek, ya kan. Saya sudah menyiapkan banyak data, ya kan, yang bisa saya berikan untuk memberikan pengetahuan lebih baik kepada teman-teman Islam gitu, untuk misalnya kalau ada yang teman dari saudara kita yang beda agama itu menghujat atau menghina, ya kan, saya bisa memberikan data itu kepada teman-teman Islam agar bisa menjawab mereka gitu dengan yang baik dan sesuai data
gitu. Ya, semoga ke depan saya juga bisa membuat channel YouTube atau di TikTok tentang Islam itu apa sih gitu loh. Islam itu seperti apa dan Islam itu sebenarnya baik gitu loh. Seperti itu aja sih, Pak. Dan apa yang Ricky lakukan untuk pembelajaran itu? Maksudnya saya juga sekarang sedang memantapkan diri dan belajar tentang Al-Quran. Iya, oke. Ya, sekarang saya fokus saya lebih ke yang penting saya bisa hafal ayat Al-Quran, ya kan. Alhamdulillah saya sudah hafal Al-Fatihah. Udah gitu saya sedang mempelajari Iqro ya. Iqro saya baru sampai Iqro 3, alhamdulillah. Menurut saya itu perkembangan yang sangat luar biasa ya. Ya, semoga kedepannya saya bisa mempelajari Al-Quran lebih baik dan saya bisa menjadi pendakwah sih. Ya, saya sekarang sih lebih pengen jadi pendakwah gitu. Karena saya pengen juga mengejar pahala untuk di atas gitu loh. Saya juga ingin memperjuangkan akidah umat Islam gitu, seperti itu sih. Oke, nah, ini mungkin yang terakhir lah. Jadi pertanyaan dari kita, bisa kasih kayak ini buat orang yang memang sedang masih ini loh, yang masih ragu buat memilih Islam itu sebagai pilihan agama yang tepat. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum login, kasih kata-kata dari ini. Oh ya, oke, baik-baik. Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen login Islam, oke, mungkin saran saya cuma satu ya. Teman-teman harus satu, membandingkan ayat suci Al-Quran dengan kitab suci yang agama teman miliki ya. Misalnya saudara adalah Kristen, coba dibandingkan dari mulai keautentikannya gitulah kan, keasliannya, bahasanya ada gak sih dari kitab suci agama saudara yang diubah, atau ada gak sih di dalam kitab suci saudara itu yang menunjukkan bahwa akan ada nabi baru gitu. Maksudnya misal kayak di Bible kan yang kayak di Bible misalnya ya, Yesus berkata akan ada penolong baru. Ya kan, berarti dijelaskan bahwa agama itu belumlah sempurna ketika misalnya ada penolong baru yang akan datang. Berarti itu kan belum sempurna gitu loh. Coba dibandingkan lagi Bible atau sesuai agama Anda ya, kayak misalkan Anda Hindu, Anda membandingkan Veda dengan Al-Quran gitu loh. Autentiknya seperti apa, terus logiknya seperti apa gitu loh. Ya paling seperti itu aja sih, paling bisa coba pas membaca Al-Quran dan membaca kitab suci saudara itu dilepaskan dulu, buruk baiknya itu dilepaskan dulu. Misalkan Anda Kristen, dogmanya dihilangkan dulu, coba dibikin netral dulu aja pikiran ya kan, bahwa logisnya mana sih, Al-Quran atau Bible gitu loh. Coba difokuskan dulu aja gitu, dibaca ayat sucinya, mana sih yang lebih logis ya kan, ketuhanannya di Islam atau ketuhanannya di Kristen gitu loh. Karena agama itu harus logis ya kan, karena itu bukan cuma di Al-Quran saja yang tertulis agama itu harus logis, bahkan di Bible juga tertulis ya kan, sembahlah Tuhanmu dengan akal budimu, berarti itu kan harus logis gitu loh. Jadi harus logis duluan. Jadi menurut saya, saran saya ya kan, ketika Anda membandingkan kitab suci kalian dengan Islam, dengan Al-Quran, jadi logis dulu, di netral dulu, lepasin dulu dogmanya, seperti itu sih. Oke. Thank you. Nah, jadi terakhir kayak aja ucapan terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport saya sehingga saya bisa sampai sekarang saya masih bisa belajar, dan terus juga mohon doanya agar saya bisa kayak gitu. Ya, oke.
Oke, terima kasih. Tunggu. 3, 2, 1. Ya, terima kasih teman-teman ya. Saya mohon doanya untuk saya bisa menjalani Islam lebih baik, ya kan. Saya juga mendoakan untuk teman-teman Islam, saudara saya agar lebih baik lagi menjalani Islamnya, ya kan. Lebih banyak belajar juga agar akidah Islamnya tetap terjaga, ya kan, agar tidak murtad lah istilahnya seperti itu. Ya, saya doakan juga kepada teman-teman Islam lainnya supaya istiqomah juga menjalani Islamnya seperti itu sih. Terima kasih. Wassalam gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang banget. Emang gitu? Ya, belum biasa ya. Ingat tuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you. Ya, makasih.